Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi Amerika dan sekitarnya. Bersama kami Renungan Pagi Sema Adonai pada hari ini Jumat 13 Oktober 2023. Seperti biasa pada pukul 5.30 WIB kita bersama-sama membangun tata Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, Putra, Roh Kudus. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Layakkan kami Bapa, sebelum kami melayani-Mu. Kuduskanlah kami, karena Engkau kudus. Biarlah dari awal pertengahan sampai akhir, kami yang melayani-Mu, baik di mimbar maupun multimedia, mendapat pengurapan-Mu secara khusus. Dan bagi hamba-Mu, Pak Daniel, Ruth Krisno, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Revaluation. Biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hikmat pewahyuan isi hati-Mu Kau sampaikan, sehingga Tuhan, kami pada pagi ini boleh mendapatkan air kehidupan itu, kami boleh mendapatkan roti hidup itu bagi kami, untuk dikuatkan iman kami, dibangkitkan. Karena kami tahu Engkaulah yang memilih kami, Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh goncang, tapi firman-Mu yang membangkitkan iman percaya kami, membuat kami mampu melewati apapun yang terjadi hari lepas hari di seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau yang menjadi barisan depan kami, Engkau yang menjadi barisan belakang kami, sehingga segala kuasa-kuasa kegelapan tidak akan menyerang kami dan seisi rumah kami, karena Engkau sendirilah yang menjadi perlengkapan senjata terang bagi kami dan seisi rumah kami. Kuasa kegelapan dalam bentuk pribadi yang menyerang melalui para intruder kami ikat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sehingga terikat di surga. Dan kami lepaskan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera sukacita-Mu, sehingga membuat kami di pagi ini melalui pujian juga kami akan disukakan, kami akan disegarkan. Terima kasih Bapa. Kami dedikasikan renungan pagi pada pagi ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sebagai pujian pertama, mari kita mendengarkan Kasih Setiamu Lebih Dari Hidup oleh saudari kita yang terkasih, Ibu Murni dari Jerman. Kami persilakan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepasayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau, jiwaku bersorak memuji Engkau.
renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kebangsaan-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu, tanganku ku naikkan demi namamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kebangsaan-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu, tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu, tanganku ku naikkan demi namamu. Terima kasih Bu Murni atas pujian yang dilantunkan. Biarlah banyak jiwa-jiwa disegarkan ketika mendengarkan pujian ini. Dan tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Daniel Ruh Krisno dengan tema Revaluation. Kami persilakan, Pak.
Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya nyatakan selamat pagi. Untuk pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama melalui Zoom online untuk kita boleh bersama-sama menaikkan doa pujian dan kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini tema yang kita pelajari adalah yang open doors sebetulnya, ya, yang saya ambil dari Revelation atau Wahyu 3 ayat 20. Jadi sekali lagi tema kita pagi hari ini adalah buka pintu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di mana pada waktu itu orang-orang pilihan Allah atau orang Yahudi, mereka punya ciri khas tertentu ketika mereka membuat sebuah rumah, tempat tinggal, dan tentunya seperti kita juga, setiap rumah pasti ada pintu. Sebab pintu itu gunanya untuk kita bisa keluar dan masuk. Tetapi kalau kita tahu ciri khas khususnya orang Yahudi, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah ke sana, kebanyakan pintu itu tidak sama seperti di Indonesia. Kalau kita punya pintu, ada gagangnya, ya kan, ada handle-nya, baik dari dalam, dari luar. Tetapi kalau di orang Yahudi, mereka kebanyakan pintu yang di luar tidak ada handle-nya. Saudara kalau buka dan lihat ada gambar tentang Tuhan Yesus mengetuk pintu, seperti itu gambarannya. Nah, saudaraku, kalau orang Israel di setiap ambang pintu mereka, mungkin di kusen atau di atas pintunya, ambang kusen yang atas atau samping, mereka selalu memasang yang namanya mesusah. Mesusah itu ya artinya memang tiang pintu ya, sepotong perkamen atau sesuatu yang mereka tulis, mereka tempel, intinya itu dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan Ulangan 11 ayat 13 sampai 21, di situ mereka tempel khusus untuk ayat ini. Di situ tentang doa orang Yahudi yang judulnya adalah Shema Yisrael. Kalau misalkan saya boleh menirukan mereka bermazmur, tulisannya dalam Ulangan 6 ayat 4 seperti ini. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Setidaknya seperti itu. Jadi di situ mereka tulis di pintu mereka, mereka menyatakan bahwa dengarlah, kata Shema itu, dengarlah, hai orang Israel, bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu kudus. Seperti itu. Maka mereka mau supaya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, mereka menyembah Tuhan. Nah, saudaraku, kita membaca
di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 sebagai ayat pokok kita pada pagi hari ini. Slide berikutnya. Di dalam bahasa Inggris di situ dikatakan, "Behold, I'm standing at the door, knocking. If your heart is open to hear my voice and you open the door within, I will come into you and feast with you, and you will feast with me." Dalam terjemahan bahasa Indonesia, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pintu, the doors, adalah the opportunity of doing something. Suatu peluang untuk kita melakukan sesuatu. Pintu juga way extension, jalan masuk. Way for vision, jalan untuk lewat. Seringkali ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Entah itu firman Tuhan, entah itu suara Tuhan, atau berkat Tuhan, atau hal yang lain. Maka yang diperlukan di sini pasti ada keterhubungannya dengan yang namanya pintu. Kalau dunia, ada yang menyatakan ada pintu gaib, pintu alam roh, dan sebagainya. Maka segala sesuatu itu ada pintunya. Ya. Kalau kita manusia, maka di mana itu pintu? Pintu tentunya di mulut kita. Kalau mata itu jendela. Nah, saudaraku, seringkali ada sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, tetapi tidak bisa. Karena apa? Mungkin pintu kehidupan kita ini masih tertutup. Dan kalau kita tahu seperti apa yang saya jelaskan di awal, pintu itu tidak bisa dibuka dari luar. Yang bisa membuka adalah yang punya pintu dari dalam. Nah, maka firman-Nya di dalam Wahyu pasal 3 ini, ayat 20, di situ menerangkan bahwa Tuhan berdiri di muka pintu. Darang siap dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaranya, maka Tuhan akan masuk mendapatkannya. Dan akan makan bersama dia dan bersama-sama. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ini salah satu yang ada di kitab Wahyu, di mana pada waktu itu Yohanes mendapat pewahyuan, penglihatan, dan ini dituliskan untuk jemaat yang ada di Laodikia, di mana ciri khasnya adalah orang-orang jemaat di Laodikia suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak. Dan firman-Nya,
Tuhan akan memuntahkan. Oleh karena itu, saudaraku, renungan kita pada pagi hari ini, mari Tuhan mau kita semuanya mengoreksi diri kita. Jangan-jangan kita ini memiliki pintu yang sangat tertutup rapat. Bahkan ketika Tuhan datang mengetuk, kita tidak dengar. Atau kita malah sengaja nggak mau membuka. Maka renungan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan sampai kita memiliki kehidupan percaya di dalam Tuhan Yesus, ternyata kita tidak ada kemurnian hati kita. Karena kepada jemaat di Laodikia berbicara tentang emas yang dimurnikan dalam api. Yang Tuhan sendiri murnikan. Dan Tuhan mau kita supaya kaya, mengenakan pakaian putih, dan supaya kita tidak kelihatan telanjang di hadapan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan memberikan minyak untuk melumas mata kita, supaya kita dapat melihat. Oleh karena itu, pagi hari ini, sekali lagi, Tuhan menunggu kita untuk kita berani membuka pintu. Ada banyak alasan orang Kristen, mereka tidak mau datang ke gereja karena tertuduh. Tidak mau datang beribadah karena tertuduh. Sehingga dia dengan alasan, kalau Pak Pendetanya bilang, ayo ke gereja, oh nanti, om belum, hatiku belum siap, aku lagi tidak bisa berdamai, aku lagi banyak masalah, aku lagi berdosa. Nah itulah sebetulnya kita sendiri yang menutup pintu. Tuhan sebetulnya mengetuk supaya kita datang. Tuhan boleh datang kepada kita untuk memperbaharui, memulihkan kehidupan kita. Tapi kadang dengan banyak sejuta alasan kita, dengan tanpa kita sadari, pintu kehidupan kita tutup untuk Tuhan. Saudara, suatu ketika ada kejadian yang sangat lucu yang terjadi dalam pelayanan. Suatu kali ada seorang ibu-ibu, dia punya sejuta alasan istilahnya. Pada waktu lama tidak ke gereja, maka Pak Pendeta ini membesuk dia. Dan ditanyalah ibu ini, Bu, kenapa kok sudah lama tidak ke gereja? Dia menjawab, maaf om, saya lagi hamil. Soalnya suka memuntah-muntah. Nanti saya nggak enak kalau di dalam gereja. Sedikit-sedikit keluar, mual, memuntah, nanti mengganggu. Nah, akhirnya Pak Pendeta ini menyadari, oh iya, ya nanti ya kalau sudah lahir saya ke gereja. Singkat cerita, si ibu ini melahirkan. Dan ternyata berbulan-bulan juga tidak kunjung ke gereja. Datanglah lagi Pak Pendetanya bertanya, kenapa Bu? Katanya janji kalau sudah lahir, nanti ada penyerahan anak sebagainya ke gereja. Dan seorang ibu ini menjawab dengan alasan dia, maaf om, karena anak saya ini rewel, nangis terus. Nanti juga malah bikin ribut mengganggu di gereja. Nantilah om, kalau anak saya sudah agak gede, sudah bisa berjalan, udah gede, nah nanti saya ke gereja. Nah, singkat cerita Bapak Pendeta ini ya dengan sifat pengembalaan yang penuh kasih, ya oke lah gitu. Nah, singkat cerita ini anak ini sampai 1 tahun, 2 tahun, ternyata ibu ini nggak kunjung-kunjung datang ke gereja. Maka ditanya lagi lah, karena si Bapak Gembala ini sangat perhatian dengan jemaat-jemaatnya, dengan domba-dombanya, maka dia selalu sabar. Sehingga ditanya lagi setelah umur 2 tahun, loh Bu, katanya kalau anak sudah mulai gede, mau datang ke gereja. Lah kok ini nggak ke gereja, udah sampai 2 tahun. Nggak taunya apa jawaban si ibu itu.
Maaf Om, saya memang berjanji nanti kalau anak saya udah mulai gede, saya mau ke gereja. Tapi maaf ya Om, ternyata saya hamil lagi. Nah, saudaraku, kalau dalam cerita yang seperti ini, banyak sekali alasan kita. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Siapa yang merugikan? Kita sendiri. Tuhan itu ternyata sedang menunggu kita untuk kita berani membuka pintu. Maukah kita berani membuka pintu, saudaraku? Waktu Tuhan mengetuk, bukalah pintunya. Seringkali ketakutan, kemarahan, trauma juga itu menghalangi kita menerima berkat Tuhan, menerima kuasa Tuhan, menerima kehadiran Tuhan. Sehingga membuat apa yang Tuhan inginkan yang akan diberikan kepada kita itu nggak sampai-sampai di dalam kita. Maka pagi hari ini coba cek masing-masing bagaimana dengan pintu hidup kita. Apakah Tuhan sedang mengetuk atau bagaimana? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini sangat luar biasa. Kalau kita mengerti dan membuka pintu, kita dengar suara Tuhan. Tuhan itu janji, dia akan masuk mendapatkan kita. Dan Tuhan mau makan bersama-sama dengan kita. Coba saudaraku, kalau kita berpikir, kalau Tuhan real dengan kita sekarang ini, misalkan tiba-tiba saat orang mengetuk pintu, misalkan, Shalom, nggak taunya itu Tuhan Yesus. Bagaimana Kak? Senang nggak kita? Apalagi Tuhan mau makan dengan kita. Wah, pasti ya Tuhan, sebentar ya Tuhan. Kadang ada banyak yang sering saya jumpai, jemaat. Walaupun dia tidak ada, dia ada kan. Karena dia tahu ada kedatangan gembalanya. Apalagi kalau itu Tuhan kita. Dia bilang mau makan dengan kita. Bahkan, ia mau bersama-sama dengan kita. Kita tahu Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang biasa. Sangat luar biasa. Kuasanya dahsyat. Ajaib. Dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Demikian juga sebaliknya, yang ada pun bisa dibuat menjadi tidak ada. Apa itu? Misalkan saat kita nggak punya, tiba-tiba Tuhan berkati kita. Saat kita ada sakit penyakit, tiba-tiba Tuhan bisa buat tidak jadi ada sakit penyakit dan sehat, sembuh pulih, dan sebagainya. Itu Tuhan bisa lakukan. Nah, saudaraku, mari kalau kita melihat situasi dunia yang seperti ini, saya akhirnya ketika merenungkan secara pribadi, gereja ini, kita semua yang ada di dunia, supaya membuka pintu untuk Tuhan. Mari jangan kita mengurung diri, jangan kita ketakutan, trauma kita, hal-hal keadaan yang buruk itu menghimpit kita, menutup, menghalangi pintu itu untuk dibuka. Saudara, kita tahu kejadian kemarin yang begitu mengerikan ketika bangsa Israel sedang merayakan hari raya Pondok Daun. Bahkan itu yang terakhir kalinya hari itu sebelum hari Sabat. Katakanlah, menjelang hari Sabat. Mereka tiba-tiba mengalami yang seperti itu. Saudara, sekali lagi saya selalu bilang, jangan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua kita dapati seperti kita sedang kena jerat. Seperti pencuri, kita nggak tahu. Coba kalau misalkan orang Yahudi itu ngerti. Ada banyak kesaksian orang yang percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan memberi sinyal. Pernahkah suatu ketika saya dengar ada seorang yang mau naik pesawat. Tiba-tiba dibuatlah anaknya sakit
perutnya. Sehingga dia tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan. Kamu jangan naik pesawat itu. Nanti aja. Dan apa yang terjadi ketika dia tengok anaknya yang sakit dan dia bawa berobat, tiba-tiba dia dengar berita di rumah sakit bahwa pesawat yang persis jadwal yang mereka harus tumpangi ternyata jatuh di lautan. Nah, saudaraku, ada banyak hal cara Tuhan bisa memberitahukan kepada kita. Makanya ini pentingnya di mana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita dengar suaranya. Kita tahu Tuhan itu mengetuk kita, kita buka pintu karena ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, mau berikan kepada kita sehingga agar kehidupan kita itu ajaib. Beranikah diri kita untuk membuka pintu sekarang ini bagi Tuhan? Siapkah kita mendapati Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita? Sudah siapkah kita? Saudaraku, dunia ini seakan-akan tinggal sebentar. Ada yang mengatakan masa keajaiban tinggal 15 tahun. Setelah itu adalah masa gelap. Saudara, gunakanlah waktu yang ada ini. Tuhan menunggu kita untuk kita berani membuka pintu. Kita teringat, saudaraku, kisah dalam Kejadian 24 ayat 45 sampai 46 di mana ketika itu ada seorang yang sebetulnya diutus untuk mencari jodoh Ishak. Dan pada waktu itu di dalam firman-Nya, slide berikutnya, Kejadian 24 ayat 46, belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang. Jadi ini ada seorang yang diutus ya untuk mencari saudara daripada Ishak yang akan menjadi pasangan hidupnya. Dia harus menemui Pak Laban. Tetapi pada waktu itu dia ngomong dalam hatinya bahwa kalau ada orang yang datang membawa tempat air dan dia mau menimbakan, maka itulah dia, seperti itu. Nah, ayat ini mengatakan bahwa belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas baunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air, kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segera ia menurunkan buyung itu dari atas baunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberi minum. Saudara, ini seorang wanita yang perkasa. Kalau kita tahu cerita tentang mengambil air, dia bukan hanya memberikan minum kepada orang yang minta minum, Eliezer, tetapi dia juga memberi kepada unta-unta. Dalam teori, unta itu kalau minum sangat banyak sekali, karena ada tempat untuk menyimpan kantong air, ya, tempat menyimpan air. Makanya dia tahan di padang gurun. Maka sekali minum itu banyak sekali. Tetapi seorang diri wanita ini, dia dengan rela menimba air, bersusah payah dia berikan kepada semua unta. Nah, saudaraku, menimba air dan memberi minum lebih banyak dari yang diminta seseorang tanpa keraguan. Ada orang yang terus-menerus menimba dalam kehidupannya, misalkan dia rela, yang penting dia melayani Tuhan.
Dia rela, yang penting dia mengasihi Tuhan. Walaupun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak orang yang mau mengorbankan hidupnya demi untuk melayani Tuhan. Maka saudara, bukalah pintu hati kita. Agar kita melihat dari pekerjaan kita yang tanpa kita sadari. Nolong orang. Ribkah ini nggak ngerti kalau sebetulnya dia akan ketemu jodohnya. Tetapi ketika dia melakukan apa yang diingini oleh anak buah Ishak, dan itu terjadi, maka Tuhan begitu mudah membawa Eliezer ini untuk ketemu dengan Pak, di mana untuk mencari jodoh tuannya. Saudaraku, mari percayalah, apapun yang kita lakukan, kita jangan cari atau hitung-hitungan dengan Tuhan. Lakukan saja. Kalau ada orang yang menimba air untuk mereka minum, beri. Di situ dikatakan yang lebih banyak dari yang diminta. Sebetulnya hanya manusia itu yang minta minum. Tetapi ternyata untanya juga diberi. Mari saudaraku belajar hari ini, kita juga membuka pintu kehidupan kita untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Dunia ini hampir selesai. Tanda-tanda akhir zaman sudah sangat jelas. Buat apa kita hidup kalau bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk peduli dengan sesama. Jangan sampai firman Allah itu berkata, susah payah tidak menambahinya. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau kaya, mau menikmati anugerah Tuhan, ya kita harus membuka pintu untuk Tuhan. Biarkan Tuhan kerjakan yang ajaib. Kita lakukan hal yang kecil, tetapi Tuhan beri perkara yang besar. Itu yang benar. Bukan susah payah kita. Maka ayo mulai sekarang kita belajar yang terbaik. Berikutnya, saudaraku, kalau kita membaca 2 Raja-Raja 4 ayat 13. Di situ firman Tuhan menyatakan ketika kisah Elisa dengan perempuan Sunem. Kalau saudara tahu kisahnya, dia hanya punya sedikit buli-buli, tepung sedikit. Tapi karena ada hamba Tuhan, abdi Allah yang numpang di rumahnya, bahkan juga tidur di rumahnya. Dia berikan tempat, ada kamar sendiri, ruangan sendiri. Itu sangat luar biasa. Sebab firman-Nya menjamu hamba Tuhan, sama menjamu malaikat atau melayani Tuhan. Dan pada waktu itu perempuan Sunem berani melakukan lebih dari memberi makan. Tetapi dia juga membangun tempat tinggal untuk Nabi Elisa. Mari saudaraku, kita berani melakukan for beyond the calling of God. Supaya apa? Yang kita kerjakan, Tuhan akan lihat, Tuhan akan perhitungkan. Sehingga kisah perempuan Sunem ini, dia akhirnya diberkati Tuhan. Bahkan di dalam cerita itu,
Dia yang tidak punya anak akhirnya mendapatkan anak. Bahkan di tengah-tengah dalam kehidupannya, tiba-tiba anaknya mati. Tapi Tuhan juga yang membangkitkannya. Maka ingatlah kisah tentang perempuan Sunem ini setidaknya, saudaraku. Dia membuka pintu untuk hamba Tuhan. Dia membukakan pintu kehidupannya untuk rumahnya ditempati oleh seorang hamba Tuhan. Nah, saat pintu terbuka bagi siapapun, maka saudaraku, saya percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan, itu juga bisa datang mengalir ada dalam hidup kita. Mari kita bersukacita di dalam kita mengiring Tuhan. Terlebih dengan sesama saudara kita seiman. Ayo kita saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong. Untuk kita menopang supaya Injil itu sampai ke seluruh dunia. Sebab kalau Injil itu belum diberitakan sampai ke seluruh dunia, firman Allah berkata, kesudahan zaman belum terjadi. Ada banyak hal yang akan terjadi dalam dunia ini. Mau bencana, mau kesulitan, kelaparan, kesesakan. Saudara, di sini intinya, bagaimana kita menanggapi keadaan dunia ini. Situasi lingkungan dunia kita. Adakah kita malah terhimpit ketakutan, terhimpit akhirnya kita lari meninggalkan Tuhan. Malah kita terhipnotis dengan dunia yang menyesatkan. Kita mengikuti arus dunia, bukan berdasarkan kebenaran firman. Mau apa? Saya kemarin menangani konseling. Ada seorang anak Tuhan, keluarga Tuhan, yang sangat mengerikan. Betapa tiba-tiba orang tuanya ditinggal oleh anak-anaknya. Ada yang memberontak, meninggalkan dia. Ini bapaknya lagi sakit, saudaraku. Yang satu lagi, si anak ini tidak tahu diri. Maaf bicara, dia melacur. Punya anak. Gak tahu siapa bapaknya yang benar. Dan yang lainnya meninggalkan dia, memberontak melawan. Ada banyak hal dunia ini menawarkan keindahan, kebobrokan, dan sebagainya. Bagaimana hati kita ini? Apakah kita mau membuka pintu untuk dunia dan kita masuk di dalamnya, atau dunia masuk ke dalam kita, hal-hal yang najis, yang kotor, hal-hal yang penuh dengan sebetulnya banyak sejuta masalah. Kadang itu pilihan di kita. Tetapi bila kita menutup bagi hal-hal yang bukan seperti yang Tuhan mau. Tetapi mari kita ngerti, peka, kita tahu Tuhan sedang mengetuk, itu suara Tuhan. Atau bukan, kita harus tahu persis untuk membedakannya. Supaya yang masuk di dalam kita, yang kita terima, itu apa yang dari Tuhan. Apa yang seperti firman Tuhan lakukan. Mari kita berani membuka pintu hidup kita, sesuatu hal yang luar biasa. Nah, saudaraku, saat pintu terbuka, maka ada sesuatu yang luar biasa pasti. Karena apa? Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, janji Tuhan itu pasti digenapi. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, pasti bukan sesuatu yang membawa celaka, yang membawa sial, yang membawa hal yang buruk, tetapi pasti yang terbaik. Karena janjinya Tuhan. Tuhan selalu mengatakan, dari awal penciptaan, jadilah petang, jadilah pagi. Dan di akhir itu Tuhan berkata, Tov. Kata Tov itu baik. Kata Tov artinya sungguh amat
baik. Saya percaya saat pintu terbuka, Tuhan mengurapi kita. Tuhan angkat, pulihkan kita. Untuk kita next level. Untuk kita lebih besar, lebih dalam, lebih dari apa yang sebelumnya. Dan ada mandat yang datang dengan cepat. Dan tidak bisa berlambat-lambat. 2 Raja-Raja 9 ayat 3. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya, dikatakanlah, beginilah firman Tuhan. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah. Dan jangan berlambat-lambat. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa kalau Tuhan sedang memilih kita, Tuhan sedang berkepentingan dengan diri kita. Sekali ada kesempatan, maka ayo sambar kairos Tuhan. Sambar waktu Tuhan yang tepat. Karena kairos itu kadang tidak bisa terulang kembali. Maka di dalam kita mengiring Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, perasaan kita, tetapi benar-benar seperti firman Tuhan nyatakan. Kalau kita percaya firman, menumbuhkan iman kita, ayo lakukan itu. Percaya akan firman-Nya, percaya akan janjinya. Maka Tuhan yang akan menggenapinya. Waktu kita membuka hati kita, pintu kita, gerbang dan waktu Tuhan memberi kesempatan, jangan berlambat-lambat. Ketika Tuhan memilih kita, atau dalam masa-masa raja-raja dalam Israel, ketika Tuhan mengurapi, maka mereka membuka pintu, mereka disuruh lari dan jangan berlambat-lambat. Sebab apa, saudaraku? Karena ada banyak hal yang terjadi pada waktu masa raja-raja di Israel, yang kalau saudara kita pernah merenungkan dalam kitab Raja-Raja, Tawarik, di situ ada banyak hal tentang kisah raja-raja. Saya tidak menjelaskan di situ, tetapi jangan berlambat-lambat di situ. Kalau Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita, Tuhan tetapkan kita, berkata, oke Tuhan, aku siap Tuhan. Iya Tuhan, inilah aku, seperti Maria ketika malaikat bicara kepada Maria pada waktu itu. Maria hanya berkata, aku hanyalah hamba. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah sesuai yang Tuhan mau. Jadi Maria menyadari siapa dirinya. Tetapi yang jadi bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita pada hari ini? Maukah kita tidak berlambat-lambat? Ketika kesempatan itu ada, ketika saat Tuhan mengetuk, memanggil nama kita, menginginkan kita, maka jangan kita berlambat-lambat. Maka mari kita lakukan lebih banyak dari yang diminta. Lakukan lebih banyak. Giat lagi, lebih lagi dari apa yang biasa kita kerjakan. Mari kita berani membuka pintu. Jangan sampai ketakutan, masalah, ego kita, kekanak-kanaan kita, banyak hal daging kita yang membuat kita nggak dengar suara Tuhan, dan Tuhan mengetuk kita nggak tahu. Tapi mulai hari ini, mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menunggu kita untuk Tuhan melihat kita buka pintu bagi Dia. Supaya apa? Yang hari ini menjadi pergumulan kita. Tuhan menjawab, Tuhan bekerja dengan dahsyat, Tuhan menolong kita dengan ajaib. Bahkan rencananya, destininya digenapi, genap dan tuntas atas hidup kita.
Maka jangan main-main dengan keadaan dunia sekarang ini. Ayo sungguh-sungguh cari Tuhan. Ayo sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ayo sungguh-sungguh kita mengerjakan bagian kita. Dan bukan dengan kekuatan kita. Tapi Tuhan silahkan untuk masuk dengan kita. Makan, bahkan Dia bersama-sama dengan kita. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Daniel atas kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Inilah firman yang kudus dan benar yang memegang kunci Daud. Apabila Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Apabila Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Tuhan, biarlah atas kebenaran firman-Mu di pagi ini, kami membuka pintu hati kami, agar Engkau yang mengetuk bisa masuk ke kedalaman hati kami yang adalah bait kudus-Mu, sehingga kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh mendapatkan berkat di mana kami boleh masuk destiny kami, naik next level. Kami mengerjakan lebih daripada yang dipercayakan kepada kami, dan kami akan melihat firman-Mu ya dan amin. Ketika kami mau melakukan lebih daripada yang dipercayakan kepada kami akan melihat berkat-berkat yang tercurah, bahkan sesuatu yang mustahil bagi kami. Level-level yang tidak terpikirkan dalam kehidupan kami. Berkat itu mengejar kami, karena kami mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami bertata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, tambah-tambahkan hikmat pewahyuan kepada hamba-Mu. Signs and wonders menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Seluruh keluarganya ada dalam perlindungan-Mu. Dan apa yang menjadi kebutuhan keluarga hamba-Mu ini, pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, amin. Sebagai pujian pada penutup kita akan mendengarkan Karena Salib-Mu oleh Ibu Murni, kami persilakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu.
kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Saya akan mengumumkan bila Bapak Ibu ada doa, permohonan doa atas setiap pergumulan Bapak Ibu hadapi, silakan menghubungi kami. Kami akan mendoakan pada hari Senin dan Sabtu, tapi pada hari lain bila urgent tetap menghubungi kami sama Adonai dengan tim siap melayani Bapak dan Ibu. Ini tiba waktunya kita mendapat doa berkat oleh hambanya Pak Daniel Krishno. Kami persilakan. Mari kita kembali lagi menghadap Tuhan. Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih
Tuhanku, kami percaya hari ini Tuhan, Engkau mempertajam telinga kami untuk kami mendengar, hati kami untuk peka, roh kami untuk tahu apa yang Tuhan mau. Sehingga tatkala Engkau sedang mengetuk pintu memanggil kami, maka biarlah kami membuka pintu hidup kami. Biar kami mengerjakan bersama dengan Tuhan. Sampai selama-lamanya dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga apa yang mustahil bagi kami menjadi tidak ada yang mustahil bagimu. Dan apa yang belum pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami, Engkau menyediakan dan Engkau mengerjakan dengan ajaib di dalam kami. Maka Tuhan, ampuni dosa salah pelanggaran kami. Kalau ada banyak hal yang membuat kami tidak peka, yang membuat kami menempatkan Engkau masih ada di luar, belum ada di dalam hidup kami. Maka hari ini Tuhan, kami membuka pintu hidup kami. Kami nyatakan, mari Engkau masuk dalam hidupku ya Raja segala Raja. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami. Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang dahsyat. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau adalah El Shaddai, Tuhan yang Maha Besar. Engkau luar biasa, Engkau pencipta surga dan bumi. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan, kami membuka kehidupan kami. Engkau masuk dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau yang mengerjakan dalam kehidupan kami, masa depan kami. Semua dalam otoritas, semua di dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat, mengalami yang ajaib, yang supranatural, yang dunia tidak bisa kerjakan, yang manusia tidak bisa lakukan, bahkan iblis pun tidak bisa lakukan. Hanya bersama dengan Engkau. Sehingga genap dan tuntas apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Maka pagi hari ini kami mengangkat tangan kami. Mari Tuhan jamah seluruh kehidupan kami. Sehingga tangan kami dikuduskan oleh Engkau. Setiap kali kami memegang, mengerjakan, sekecil apapun, sesederhana apapun, Tuhan buat jadi ajaib, jadi besar, jadi luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus. Maka anugerah berkat Tuhan turun atas kami. Kami percayakan firman-Mu yang menyatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga hari ini Tuhan, kami alami gelombang supranatural yang daripada Tuhan. Kami alami di mana hati kami takut akan Tuhan, mengingini Tuhan, merindukan Tuhan. Sampai engkau datang. Buat kehidupan kami hari ini berbeda. Pakai kami Tuhan, genapi semuanya. Sehingga kasih karunia itu bertambah-tambah, melimpah-limpah. Yang dari surga. Segala berkat rohani itu turun atas kami menjadi kenyataan. Akan cinta-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang membuat kami kuat, yang membuat kami ngerti ada agape Tuhan di depan kami. Sehingga kami mampu bertahan berdiri menghadapi semua hal. Sebab kami percaya penyertaan roh Tuhan, roh kudus ada dalam kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Nama kami terdaftar dalam kitab kehidupan. Engkau bawa kami dalam perkenanan masuk dalam kerajaan surga selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak atas doa berkatnya. Dengan berakhirnya doa blessing dari hambanya Pak Daniel, berakhirlah renungan di pagi ini dengan Sema Adonai. Saudara-saudariku yang terkasih, silakan tetap setia bergabung dengan kami Senin sampai Sabtu untuk renungan di pagi setiap jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama-sama kita membangun tata Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.